pernah mendengar chess boxing? Ya, kalau kalian belum pernah dengar, itu adalah penggabungan dua olahraga, catur dan tinju. Gimana cara bermainnya? Teman-teman, chess boxing dimainkan dengan ya pilihannya kalau kalian mau menang, itu adalah menang secara checkmate dalam permainan catur atau menang TKO dalam permainan tinju. Lalu gimana cara membagi waktunya ketika bermain catur dan tinju? Apakah sambil tinju sambil main catur? Nah, teman-teman, peraturannya mereka akan bermain karena kemarin ada turnamen Mogul Chess Boxing Championship 2022 yang diikuti oleh konten kreator Andrea Botes dari Botes Live dan melawan Women Grandmaster Dina Balankaya. Selain bergelar Women Grandmaster, dia juga seorang streamer catur dan kalian juga pernah melihatnya ketika menjadi presenter ya, menjadi pewawancara dalam turnamen video kandidat tahun 2022. Nah, teman-teman, jadi mereka bermain 5 menit. Nah, setiap 2 menit ketika bermain catur, maka wasit akan men-stop jamnya, jam catur mereka, dan mereka akan beralih bermain tinju. Jadi saling pukul-pukulan. Ya, kalau misalkan kalian kalah dalam strategi bermain catur, contohnya posisi kalian kalah, maka kalian bisa menang melalui tinju, yaitu dengan cara TKO. Nah, tinjunya juga dikasih waktu 2 menit. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan ajak kalian melihat partai dari Andrea Botes melawan Dina Balankaya yang dimainkan tadi, teman-teman, di turnamen Mogul Chess Boxing Championship 2022 dan penonton live streaming ini mencapai lebih dari 2 juta. Mogul Chess Boxing Championship 2022 sendiri diadakan oleh streamer yang bernama Ludwig, streamer terkenal. Dan ya, teman-teman, langsung saja kita bahas partainya. Andrea Botes bermain sebagai buah putih, memulai dengan langkah D4. Dina Balankaya, kuda ke petak F6, dan Andrea Botes bermain dengan gajah ke petak F4. Ini pembukaan London System yang dimainkan oleh Andrea Botes. Kalian pasti sering banget lihat dia bermain dengan London System. Ini adalah andalannya. Nah, merespon pembukaan London System, Dina Balankaya merespon dengan langkah D6. Kemudian putih E3, hitam H6, putih kuda F3, dan hitam G5. Oh ya, teman-teman, selain mereka menyiapkan permainan catur yang ciamik, mereka juga udah sebulan ini ya mempersiapkan dirinya untuk benar-benar bisa bermain tinju, teman-teman. Nah, sayangnya hasilnya ditentukan lewat permainan catur karena di tinju mereka tidak saling TKO. Setelah G5, Andrea Botes gajah G3, hitam gajah G7. Putih gajah D3, hitam kuda H5, langsung menyerang gajah gelap di petak G3. Putih kuda B ke petak D2, hitam kuda C6. Setup yang dilakukan oleh Dina Balankaya adalah dengan langkah D6 ini mencegah penguasaan putih terhadap petak E5. Putih C3, hitam E6, putih E4, dan kuda F4. Putih memukul kuda, hitam memukul balik gajah, dan putih menteri E2. Hitam gajah D7, putih A4, hitam mencegah dengan A5 serangan di sayap menteri, putih kuda C4, dan hitam menteri E7. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara gampang banget. Like videonya, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman supaya RL Chess terus berkembang, teman-teman. Dan kalian dapetin informasi terupdate tentang dunia percaturan. Putih melanjutkan dengan mengancam pion di petak F4 dengan menteri D2. Hitam menyerang balik dengan D5. Putih kuda A3. Hitam memukul pion E4. Gajah memukul pion dan hitam F5. Andrea Botes tidak memukul kuda di petak C6 dan mengambil pion F4. Dia pilih mundur ke petak C2. Kalau menurut saya ini sebuah kesalahan ya, teman-teman. Harusnya dia memukul kuda dan mengambil pion di petak F4. Memang, teman-teman, ini akan membuat putih unggul. Ya, kita perlu tahu juga, teman-teman, bahwa Andrea Botes dan Dina Balankaya memang secara gelar lebih tinggi Dina Balankaya. Ya, setelah F5, putih gajah C2 dan Dina Balankaya mendobrak dengan langkah E5. Putih D5, hitam E4, jual beli serangan. Putih rokade pendek, Dina Balankaya tidak langsung memukul kuda, karena akan ada memukul kuda C6 kemudian benteng A ke petak E1 yang akan dimainkan oleh pemain putih. Ini jelas akan berbahaya bagi Dina Balankaya. Dia memilih kuda ke petak E5.
Putih kuda D4. Hitam mendobrak dengan langkah F3. Boom, langkah ke-20. Putih G3. Teman-teman, bagaimana kalian melanjutkan serangan hitam jika kalian menjadi Dina Belankaya? Yap, ini udah unggul buat pemain hitam. Ya, tepat banget. Lanjutkan serangan dari sayap raja dengan langkah A5. Putih kuda A ke petak B5. Hitam Gajah Hana menyerang menteri. Menteri D1. Bagaimana cara kalian melanjutkan permainan ini, teman-teman? Hebatnya, Dina Belankaya melanjutkan dengan langkah menteri G5. Tidak peduli pion diberikan di petak C7. Andrea Botes memukul pion C7. Boom, kuda C7 skak, mendapatkan benteng, raja ke petak F7. Dina Belankaya benar-benar tidak peduli kalau bentengnya dikasih. Ya, kalau putih di sini memukul benteng, apa yang akan dilakukan oleh pemain hitam, guys? Ya, pemain hitam akan merangsek masuk dengan menteri G4 dengan tujuan menteri H3, skakmat ke petak G2. Tidak akan ada yang bisa mencegah rencana dari hitam. Oleh sebab itu, putih memilih raja ke petak H1. Hitam tetap melanjutkan idenya menteri G4. Putih D6. Hitam menteri H3. Boom. Putih gajah B3. Hitam raja ke petak G6. Putih benteng G1. Dan hitam kuda ke petak G4. Nah, teman-teman, ini menarik. Karena di posisi ini, mereka akhirnya bermain tinju. Dan untung aja, Dina Belankaya tidak terkena TKO sampai waktu 2 menit. Dan akhirnya dilanjutkan kembali gamenya. Dan yap, di sini apa yang dilakukan oleh Andrea Botes, dia cari waktu 2 menit untuk bisa bermain tinju lagi. Supaya dia bisa kalahin Dina Belankaya lewat tinju. Lewat TKO. Tapi sayang, memang waktunya juga kritis dan Andrea Botes melanjutkan dengan kuda memukul pion F3, hitam memukul kuda F3, dan putih gajah F7. Ini masih upaya Andrea Botes untuk tidak bermain catur lagi dan melanjutkan dengan boxing. Nah, hitam raja ke petak H7. Yap, cerdik banget Dina Belankaya tidak mau lagi makan gajah di petak F7 karena putih mungkin memiliki peluang dengan terus sekak. Dan ini akan membawa mereka ke boxing. Jadi raja ke petak H7 yang dimainkan oleh Dina Belankaya. Putih lanjutkan dengan gajah G6, baru di sini raja memukul gajah. Dan yap, akhirnya Andrea Botes mengakui kekalahan dari Dina Belankaya. Teman-teman, pertandingan Mogul Chess Boxing Championship 2022 diadakan di Galen Center di Amerika Serikat. Bahkan pecatur top dunia Fabiano Caruana juga menonton pertandingan ini. Dan memang pertandingannya banyak yang menonton, teman-teman. Apakah kita patut meniru olahraga chess boxing untuk diterapkan di Indonesia, guys? Apa komentar kalian buat game ini? Dan coba bantu video ini, teman-teman. Aku butuh support kalian untuk dukung RL Chess terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena itu gratis, guys. Dan jangan lupa dukung terus percaturan di Indonesia dan follow sosial media dari RL Chess di TikTok, di Instagram juga ada. Caturias Indonesia Jaya. Berapa skala nilai yang cocok buat game ini, teman-teman? Dari angka 1 sampai 10.